aku itu mendapatkan tugas, yaitu dari dosen aku, tugasnya dari matkul psikologi keluarga dan pernikahan. Nah, kali ini aku tuh mau membahas satu topik yang menurut aku tuh deket banget sama kehidupan kita. Nah, bahkan mungkin uh, dari kita tuh sering lihat gitu loh dari sekitaran kita itu mengenai konflik pernikahan. Seru nggak sih kita apa namanya bahas mengenai konflik ini atau tema ini gitu. Nah, mungkin kalau dengar kata pernikahan, kebanyakan orang tuh mikir itu tuh kayak tentang kebahagiaan, romantis, harmonis, bahkan happy ending. Nah, kayak di film-film semua kelihatan tuh manis-manis gitu loh kalau mulai pernikahan. Tapi realitanya Astagfirullahaladzim, realitanya tuh nggak selalu gitu. Nah, pernikahan itu tuh bukan tentang cinta, tapi juga tentang dua orang yang hidup bareng, punya kebiasaan beda, pola pikirnya juga beda, cara penyampaian perasaannya pun juga beda, bahkan cara marahnya pun juga beda, teman-teman. Nah, dari situ tuh biasanya tuh muncullah sebuah konflik. Nah, makanya aku nih tertarik banget bahas, dimana aku juga baca jurnal gitu loh. Jurnal itu nih. Nah, di sini jurnalnya, aku akan kasih di sini. Nah, menurut aku tuh relate banget dan penting buat dipahami. Bukan cuma buat orang yang udah nikah, tapi juga buat kita tuh yang suatu saat nanti itu bakal masuk di fase itu. Jujur, nah, kita masuk ke bagian inti ya, teman-teman. Dimana di sini itu di jurnal ini nih. Nah, itu dijelasin kalau konflik dalam pernikahan itu sebenarnya itu hal yang normal banget malah. Bahkan hampir enggak mungkin ada hubungan yang sama sekali itu enggak punya masalah. Kenapa? Ya karena kita balik lagi, dua orang yang beda kepala dipaksa jalan bareng dalam seumur hidup. Bayangin aja teman-teman ya, coba bayangin ya. Nah, satu orang ini kalau ada masalah tuh langsung ngomong, tapi satu orang itu yang diam. Tapi juga ada orang yang suka quality time, dan ada satu orang yang rasa cintanya tuh cukup ditunjukin lewat kerja kerasnya aja. Nah, beda cara kayak gitu aja bisa banget bikin konflik. Dan yang sering salah dipahami adalah orang yang mikir kalau sering berantem berarti hubungannya toksik. Padahal itu belum, teman-teman, belum. Karena konflik itu bukan tanda hubungannya itu gagal, tapi konflik itu tanda ada sesuatu yang perlu dipahami, begitu. Nah, kita masuk ke bagian gimana cara menyelesaikan konflik. Nah, menurut jurnal yang aku baca ini, nah itu ada beberapa hal penting supaya konflik itu nggak menjadi chaos. Yang pertama yaitu mengatur emosi. Ini tuh penting banget ya teman-teman. Karena kenapa? Karena jujur, kebanyakan orang kalau lagi marah tuh ngomongnya tuh bukan nyelesain masalah, tapi tuh buat ngeluarin emosinya. Dan biasanya kata-kata yang pas kalau marah tuh biasanya nyakitin, ya nggak. Nah, kayak contoh nih, ya udah kalau kayak gitu nggak usah sekalian sama aku, atau kamu emang gak pernah ngertiin aku. Nah, dari kata-kata itu aja kayak kadang tuh bisa kata-kata kayak gitu tuh kadang nggak bisa ditarik lagi gitu loh. Makanya kalau lagi emosinya tinggi, mending tenangin diri dulu, baru nanti ngobrol sama pasangan kita, begitu. Oke, yang kedua yaitu active listening. Dimana itu susah, jujur serius ya teman-teman. Active listening itu susah banget. Karena kebanyakan dari kita kalau lagi ribut tuh bukan dengerin, tapi nunggu giliran kita ngomong sebenarnya. Padahal pasangan kita kadang cuma pengen dipahami, teman-teman, bukan dicari siapa yang salah. Jadi mohon kalau misalnya kalau lagi ribut itu mending kita dengerin dulu pasangan kita ya, teman-teman. Tuh, nah yang ketiga yaitu empati. Nah, ini tuh underrated banget sebenarnya. Kadang kita tuh fokus sama sakit kita sendiri sampai lupa pasangan kita tuh juga punya rasa capek, kecewa, ataupun sedih. Kayak contoh nih, pasangan kita tuh marah karena kita telat ngabarin. Nah, bisa aja itu bukan soal telatnya, tapi karena dia ngerasa kayak, oh ya udah mungkin nanti aku bisa kabarin lagi kok, nggak terlalu penting gitu loh. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang jelas. Nah, cara ngomong itu tuh penting banget ya teman-teman. Jadi beda banget hasilnya nanti antara kamu tuh nyebelin banget sama aku tuh kecewa waktu kamu ngelakuin itu. Yang itu tuh satu tuh nyerang gitu loh, yang satu ngajak
ngerti. Jadi kayak kamu tuh nyebelin banget, kayak nyerang gitu loh kayak. Dan yang satu tuh kayak aku tuh kecewa waktu kamu tuh ngelakuin itu. Jadi kayak dia tuh mengerti gitu loh. Aku tuh kayak rasa aku tuh kecewa loh sayang sama kamu gini 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 nih. Itu tuh kayak kamu tuh mau tolong dong pahami aku gitu loh. Ada yang satu tuh kayak kamu tuh tau nggak, kamu tuh kemarin tuh nyebelin banget. Nah, itu tuh kayak nyerang pasangan kita gitu. Dari semua permasalahan tadi itu aku akan mengasih tahu kalian mengenai solusi. Nah, tapi solusinya ini dari jurnal yang aku baca ya teman-teman. Nah, untungnya dari jurnal itu enggak cuma ngebahas masalah tapi juga ngebahas solusi. Ada 3 pendekatan dari Gottman Method. Yang pertama itu ngajarin pasangan buat ngebangun komunikasi yang lebih sehat. Nah, yang kedua yaitu dari Sue Johnson, ya kah? Ya. Ini fokus ke emosi, karena kadang di balik marah sebenarnya itu ada rasa takut kehilangan, takut nggak dianggap, atau takut nggak dicintai. Dan yang ketiga itu imagoterapi. Dari siapa ya? Dari siapa sih? Aku lupa. Harville Hendrik itu menarik banget karena dia tuh bilang kalau luka masa kecil bisa membawa hubungan yang seperti sekarang. Gitu. Jadi kadang cara kita marah, takut atau bertahan itu ada hubungannya sama pengalaman hidup kita, teman-teman. Nah, dari jurnal ini tuh aku juga belajar ternyata hubungan yang sehat itu bukan hubungan yang gak pernah berantem, tapi hubungan yang kalau berantem masih mau dengerin, masih mau ngerti, masih mau nyari jalan keluar. Karena pada akhirnya konflik itu nggak selalu jadi akhir dari hubungan, karena justru konflik adalah jalan buat 2 orang jadi lebih ngerti satu sama lain. Dan menurut aku itu hal yang paling penting, karena cinta aja nggak cukup, butuh komunikasi, butuh empati, butuh effort, butuh komunikasi, butuh empati, butuh effort. Nah itu, nah karena hubungan enggak hancur cuman karena masalah besar, kadang justru karena masalah kecil juga bisa yang terus dipendam. Selain itu apa ya, udah mungkin dari aku itu aja. Teman-teman, sekian atas video hari ini dari aku, cukup sekian, terima kasih.